Saudara-saudara yang dikasihi, tidak ada kebetulan di dalam kerajaan Allah. Jika hari ini kalian dipimpin ke sini, itu karena Roh Kudus dari Allah yang hidup sedang menarik kalian. Dengarkan dengan saksama, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati kalian. Ini bukan momen biasa. Ini adalah pertemuan ilahi. Ada orang yang menjalani hidup tanpa tersentuh oleh beban tujuan. Mereka hidup, mereka bernapas, tetapi mereka tidak menyala. Namun kalian berbeda. Ada sesuatu di dalam diri kalian yang menolak untuk beristirahat, sebuah kerinduan, sebuah panggilan, sebuah pengetahuan yang selalu kalian rasakan. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa saya? Bagaimana saya bisa yakin bahwa saya benar dipilih oleh Allah? Saya nyatakan kepada kalian, jawabannya sudah ada di dalam diri kalian. Ada tanda-tanda yang tak terbantahkan yang menandai mereka yang dipisahkan oleh Yang Maha Kuasa. Jika kata-kata ini menggugah jiwa kalian, jika roh kalian bergetar saat saya berbicara, itu karena api Allah ada pada kalian. Tanda pertama adalah bahwa jalan kalian tidak pernah mudah. Koban, sakit hati, momen-momen yang menghancurkan. Tidakkah kalian melihat, emas harus dimurnikan dalam api? Berlian harus ditekan untuk menunjukkan kilauannya. Allah tidak menghukum kalian. Dia sedang mempersiapkan kalian. Tanda kedua adalah ketidakpuasan kalian dengan yang biasa. Orang lain mungkin puas dengan kesenangan dunia ini, tetapi tidak kalian. Ada kelaparan di jiwa kalian yang tidak bisa dipuaskan oleh hal-hal duniawi. Itu adalah roh Allah yang bergerak di dalam, memanggil kalian ke tempat yang lebih tinggi. Tanda ketiga adalah bahwa perlawanan mengikuti kalian. Musuh tidak menyerang yang lemah. Jika kalian menghadapi perlawanan, itu karena urapan yang kuat ada pada hidup kalian. Badai, pertempuran, dan pengkhianatan mereka membuktikan bahwa kalian adalah ancaman bagi kerajaan kegelapan. Tanda keempat adalah bahwa hati kalian tertarik kepada Allah. Ketika orang lain berpaling, ketika dunia mengalihkan perhatian, kalian ditarik ke tempat rahasia. Kalian merindukan suaranya, sentuhannya, kehadirannya karena dia telah menempatkan rohnya di dalam kalian. Menarik kalian lebih dekat kepadanya. Dan tanda kelima, yang paling kuat, adalah bahwa Allah menggunakan kalian, bahkan ketika kalian merasa tidak layak. Kalian berkata, saya lemah, saya gagal. Oh, yang dikasihi, tidakkah kalian tahu? Allah tidak memanggil yang berkualifikasi. Dia mengkualifikasi yang dipanggil. Saya katakan kepada kalian sekarang, jika kata-kata ini membangkitkan sesuatu yang dalam di hati kalian, jangan menolak. Ini adalah konfirmasi kalian. Kalian dipilih, kalian diurapi, kalian dipisahkan untuk tujuan yang jauh lebih besar dari diri kalian sendiri. Angkat tangan kalian, serahkan diri pada panggilan itu, dan melangkahlah dengan berani menuju takdir yang telah ditetapkan oleh surga untuk kalian. Waktunya adalah sekarang. Roh Tuhan ada pada kalian. Jangan takut, rangkullah tujuan ilahi kalian. Haleluya. Di dalam kerajaan Allah, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika kalian pernah merasakan gejolak yang dalam di roh kalian, sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa hidup kalian dimaksudkan untuk sesuatu yang lebih besar. Itu bukan imajinasi kalian. Itu bukan pikiran yang sekilas atau perasaan kosong. Itu adalah suara yang Maha Kuasa, memanggil kalian kepada tujuan ilahi yang telah ditetapkan sebelum kalian mengambil napas pertama. Sejak saat kalian diciptakan, surga telah memiliki rencana. Kalian tidak diciptakan tanpa maksud, dikirim ke dunia. Ini hanya untuk sekadar ada, mengembara melalui hidup tanpa arah. Tidak, kalian dipilih, ditandai, dipanggil. Namun, banyak yang berjuang untuk merangkul kebenaran ini. Mereka melihat hidup mereka dan hanya melihat kesulitan, pertempuran, kekesawan. Mereka bertanya, mengapa saya? Jika saya benar-benar dipilih oleh Allah, bukankah hidup akan lebih mudah? Bukankah pintu-pintu akan terbuka tanpa perlawanan? Bukankah saya akan melihat kasih karunia Allah yang dituangkan dengan jelas? Saudara-saudara yang dikasihi, tidakkah kalian mengerti fakta bahwa hidup kalian sulit,
beban yang kalian pikul, perjuangan yang kalian alami itu bukan tanda-tanda ketidakhadiran Allah. Itu adalah bukti panggilannya. Pikirkan tentang mereka yang dipilih Allah sepanjang sejarah. Apakah Musa dipanggil dari kenyamanan? Tidak. Ia melarikan diri ke padang gurun, meragukan kemampuannya sendiri, gemetar di depan semak yang menyala. Apakah Yusuf naik ke kekuasaan tanpa pengkhianatan, dilemparkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak? Tidak. Ia menderita, namun tangan Allah ada padanya. Apakah Daud menempuh jalan yang mudah menuju tahta? Tidak. Ia diburu, dipaksa bersembunyi, namun tetap menjadi orang yang sesuai dengan hati Allah. Dan Yesus sendiri, putra Allah, dihina, ditolak, disalibkan. Jadi mengapa, saudara-saudara yang dikasihi, kalian mengharapkan panggilan kalian datang tanpa perjuangan? Panggilan Allah bukanlah kebetulan. Begitu pula dengan kesulitan yang telah kalian lalui. Itu adalah persiapan, pemurnian, pembentukan jiwa kalian untuk pekerjaan besar yang ada di depan. Banyak yang puas dengan hidup biasa, tidak tersentuh oleh beban tujuan yang lebih tinggi. Mereka tidak bergumul dengan pertanyaan tentang takdir atau merasakan beban sesuatu yang lebih besar yang menekan hati mereka. Namun kalian berbeda. Kalian selalu tahu bahwa kalian berbeda. Bahkan sejak kecil, sesuatu di dalam diri kalian merindukan lebih. Kalian melihat dunia melalui mata yang berbeda, merasakan sesuatu lebih dalam. Ketika orang lain berpaling, kalian tidak bisa. Ketika orang lain mengabaikan, kalian merasakan tarikan di roh kalian. Sebuah rasa sakit yang tidak bisa kalian jelaskan. Ini adalah tanda orang-orang yang dipilih. Tanda dari seseorang yang dipisahkan oleh Allah. Namun dipilih tidak berarti jalan yang mudah. Itu berarti cobaan, momen isolasi, lembah-lembah yang tidak akan dimengerti oleh orang lain. Dengarkan saya, Allah tidak membuat kesalahan. Dia tidak memanggil orang yang salah. Jika Dia telah menempatkan beban di hati kalian, jika Dia telah memisahkan kalian, Dia telah memberikan segala yang kalian butuhkan untuk berjalan dalam panggilan itu. Api yang telah kalian lalui bukan untuk menghancurkan kalian, itu untuk memurnikan kalian. Rasa sakit yang telah kalian tanggung tidak sia-sia, itu telah membentuk kalian. Setiap kekecewaan, kemunduran, air mata tidak ada yang sia-sia. Allah tidak memilih yang sudah siap. Dia memilih yang bersedia. Dan ketika Dia memanggil, Dia melengkapi. Kalian mungkin melihat kelemahan dalam diri kalian, tetapi Allah melihat tujuan. Kalian mungkin melihat kekurangan, tetapi Dia melihat potensi. Dia tidak memanggil yang sempurna. Dia memanggil mereka yang berkata ya, yang menyerah, yang mempercayainya. Bahkan ketika mereka tidak mengerti. Itulah ujian terbesar. Apakah kalian akan mempercayainya? Apakah kalian akan percaya bahwa gejolak di hati kalian adalah panggilan ilahi, bukan hanya emosi yang lewat? Apakah kalian akan menyerah pada proses itu? Meskipun itu menyakitkan, meskipun itu tidak masuk akal, atau akankah kalian mundur dalam ketakutan? Membiarkan keraguan membungkam suara Allah di dalam diri kalian. Pilihan ada pada kalian. Tetapi ketahuilah ini, jika kalian dipimpin ke momen ini, jika roh kalian bergetar saat kata-kata ini sampai kepada kalian, itu karena Allah sedang berbicara. Dia memanggil, membangkitkan sesuatu yang dalam di dalam diri kalian yang tidak bisa diabaikan. Waktu untuk ragu-ragu telah berakhir. Waktu untuk mempertanyakan, apakah kalian benar-benar dipanggil telah berakhir. Kalian ada di sini karena surga telah menunjuk kalian. Perjuangan, korban, rasa sakit kalian semuanya telah mempersiapkan kalian. Kalian dipilih, bukan secara kebetulan, tetapi oleh desain ilahi. Melangkahlah maju, rangkullah panggilan itu, dan saksikan Allah bergerak dengan cara yang tidak pernah kalian bayangkan. Ada beban yang terletak pada mereka yang dipilih oleh Allah. Sebuah tanggung jawab yang tidak dipahami oleh orang lain. Kalian telah merasakannya, memikulnya. Kalian telah masuk ke ruangan dan merasa tidak pada tempatnya, bukan karena kalian kurang, tetapi karena sesuatu di dalam diri kalian telah dipisahkan. Kalian telah melihat dunia dan merasa terputus.
sebuah kegelisahan yang tidak bisa dipuaskan oleh apa yang memenuhi orang lain. Seberapa keras pun kalian mencoba, kalian tidak bisa membungkam suara di dalam. Gejolak yang mengingatkan kalian bahwa kalian diciptakan untuk lebih. Ini bukan kebetulan, bukan imajinasi. Kalian ini adalah bukti bahwa kalian dipanggil. Banyak yang hidup puas dengan apa yang ada di depan mereka, terpenuhi oleh hal-hal sementara kegembiraan sesaat, kehidupan yang menuntut sedikit. Mereka tidak mengajukan pertanyaan mendalam, bergumul dengan tujuan, atau merasakan tarikan menuju sesuatu yang lebih besar. Tetapi kalian melakukannya. Dan itu, saudara-saudara yang dikasihi, adalah tanda orang-orang yang dipilih. Ketika Allah menempatkan panggilan pada sebuah kehidupan, Dia tidak mengizinkan kepuasan dengan yang biasa. Dia menggugah roh mereka, menciptakan kelaparan yang hanya bisa dipenuhi olehnya. Kalian telah mencoba untuk menyesuaikan diri, membungkam suara di dalam, menjadi seperti orang lain. Tetapi seberapa keras pun kalian mencoba, kalian tidak bisa lepas dari itu. Apa yang membawa kegembiraan bagi orang lain meninggalkan kalian kosong? Kalian telah mencoba mengisi kekosongan dengan gangguan, hubungan, pencapaian, tetapi tidak ada yang bertahan. Karena ketika Allah telah memisahkan kalian, ketika Dia memanggil kalian untuk sesuatu yang lebih besar, tidak ada yang kurang dari tujuannya yang akan memuaskan. Kalian telah merasakan kegelisahan ini, kadang-kadang sebagai kerinduan yang dalam, sebuah rasa sakit yang tidak bisa kalian beri nama. Di lain waktu, itu adalah frustrasi, ketidaksabaran dengan tempat kalian berada. Sebuah perasaan bahwa kalian dimaksudkan untuk tempat lain, melakukan sesuatu yang lain. Kalian telah melihat hidup kalian dan berpikir, apakah ini saja? Pertanyaan itu tidak muncul dari ketidakbersyukuran. Itu berasal dari roh Allah di dalam munasimi, yang mendorong kalian maju, menolak untuk membiarkan kalian menetap di tempat yang tidak seharusnya kalian tinggali. Lihatlah, mereka yang dipanggil oleh Allah. Abraham dipanggil untuk meninggalkan tanah airnya, melangkah ke yang tidak diketahui. Musa tidak bisa tinggal di istana Firaun, tempat yang bukan rumah sejatinya. Esther tidak bisa mengabaikan beban di hatinya, diposisikan untuk saat seperti ini. Tidak ada yang diizinkan untuk tinggal di tempat mereka berada, dan kalian juga tidak. Kegelisahan ini bukan kutukan, itu adalah panggilan. Ini adalah cara Allah menarik kalian kepada tujuannya, mempersiapkan kalian untuk apa yang ada di depan. Jika kalian puas dengan tempat kalian berada, kalian tidak akan pernah bergerak maju. Jika kalian nyaman, kalian tidak akan pernah bertumbuh. Tetapi Allah terlalu mengasihi kalian untuk membiarkan kalian tetap di tempat yang bukan milik kalian. Dia menggugah kalian, membuat kalian gelisah, berbisik di saat-saat sepi, bahwa ada lebih banyak lagi. Kalian telah bertanya-tanya, mengapa kalian tidak bisa menemukan kedamaian dalam apa yang membawa kedamaian bagi orang lain? Mengapa selalu ada sesuatu yang hilang? Jawabannya sederhana, kalian tidak diciptakan untuk kepuasan. Kalian diciptakan untuk tujuan, dipilih untuk membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kalian sendiri. Panggilan itu datang dengan harga musim-musim menunggu, frustrasi, merasa tersesat, tetapi jangan salah mengartikan penantian sebagai kurangnya tujuan, atau frustrasi sebagai kegagalan. Semuanya adalah bagian dari apa yang Allah kerjakan di dalam diri kalian. Akan ada saat-saat kalian merasa sendirian, bertanya-tanya, mengapa orang lain tidak memikul beban yang sama? Tetapi panggilan kalian bukan milik mereka. Perjalanan kalian bukan milik mereka. Allah telah menempatkan sesuatu yang unik di dalam diri kalian. Dan tidak semua orang akan mengerti. Tidak semua orang akan melihat apa yang kalian lihat, merasakan apa yang kalian rasakan. Tetapi itu tidak berarti kalian salah atau tersesat. Itu berarti kalian dipilih. Rangkulah kegelisahan itu. Jangan melawannya. Jangan mencoba membungkamnya. Biarkan itu mendorong kalian maju, menarik kalian lebih dekat kepada Allah, mengingatkan kalian bahwa kalian diciptakan untuk lebih. Suatu hari, kalian akan melihat ke belakang dan melihat bahwa setiap momen frustrasi, setiap perasaan tidak pada tempatnya, setiap kerinduan
akan sesuatu yang lebih besar. Semuanya membawa kalian tepat ke tempat yang seharusnya kalian tuju. Kelaparan di jiwa kalian bukan kebetulan. Itu adalah suara Allah memanggil kalian ke dalam kehidupan yang telah Dia siapkan. Pertanyaannya adalah, akankah kalian mendengarkan? Akankah kalian mempercayainya dan melangkah ke dalam panggilan yang telah Dia tempatkan pada kalian? Ada beban dalam menjadi yang dipilih, sebuah jalan yang tidak semua orang pahami. Ketika Allah meletakkan tangannya pada sebuah kehidupan, memisahkannya untuk tujuannya, pemurnian harus terjadi. Kalian telah merasakannya musim-musim kesulitan, perjuangan, rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Kalian telah bertanya-tanya, mengapa perjalanan kalian penuh dengan rintangan? Mengapa jalannya tidak mulus? Kalian telah mempertanyakan mengapa, meskipun doa-doa kalian, cobaan terus berlanjut. Tetapi dengarkan saya. Ini bukan tanda bahwa kalian dilupakan. Ini adalah bukti bahwa kalian dipilih. Banyak yang ingin digunakan oleh Allah, tetapi sedikit yang bersedia melewati api yang mempersiapkan mereka. Kalian tidak melangkah ke dalam panggilan kalian tanpa pemurnian. Kalian tidak membawa tujuan ilahi tanpa dikuatkan. Kekuatan tidak datang dari kenyamanan, atau kemudahan itu datang dari cobaan. Dari momen-momen ketika kalian ingin menyerah, tetapi terus berjalan. Dari malam-malam ketika kalian berseru kepada Allah, bertanya-tanya, apakah Dia melihat? Apakah Dia mendengar? Dan kemudian kalian menemukan bahwa Dia ada di sana sepanjang waktu, membentuk, memahat, mempersiapkan kalian untuk apa yang akan datang. Lihatlah mereka yang telah mendahului Yusuf bermimpi tentang kebesaran tetapi menanggung pengkhianatan, perbudakan, pemenjaraan. Daud diurapi sebagai raja tetapi menghadapi tahun-tahun bersembunyi, melarikan diri, pertempuran yang menguji inti dirinya. Bahkan Yesus, tempat doa, melewati cobaan, penolakan, penderitaan, jalan menuju tujuan tidaklah mudah. Itu adalah penyerahan. Cobaan kalian bukan hukuman, itu adalah persiapan. Allah tidak menempatkan urapannya pada seseorang dan mengirim mereka tanpa persiapan. Proses itu bukan untuk menghancurkan kalian, itu untuk membangun kalian, untuk menghapus apa yang tidak bisa pergi ke tempat yang Dia bawa kalian. Kesombongan, ketakutan, ketergantungan pada diri sendiri, ini harus dilucuti. Di mana Allah memanggil kalian, tidak ada tempat untuk mereka. Semakin tinggi panggilan, semakin dalam pemurnian, kalian telah mengalami kehilangan, penolakan, musim-musim, ketika segalanya seolah diambil. Kalian mungkin berpikir kalian ditinggalkan. Tetapi, saudara-saudara yang dikasihi, kalian tidak ditinggalkan. Kalian sedang dipangkas. Allah memotong apa yang tidak bisa masuk ke dalam takdir kalian, menutup pintu-pintu yang akan menyesatkan kalian, menghapus hubungan, peluang, gangguan yang akan menghalangi kalian menjadi siapa yang seharusnya kalian jadi. Itu menyakitkan. Ya, itu membingungkan. Ya, tetapi itu perlu. Jika kalian berpegang pada hal-hal itu, mereka akan menahan kalian. Bahkan sekarang, di tengah pemurnian, kalian mungkin bertanya-tanya, kapan ini akan berakhir? Merasa bahwa kalian telah menanggung lebih dari bagian kalian, tetapi Allah tidak menyia-nyiakan penderitaan. Setiap permata, setiap pertempuran, setiap momen ketika kalian merasa tidak bisa melanjutkan semuanya bekerja bersama untuk sesuatu yang lebih besar. Api itu bukan untuk menghancurkan kalian, itu untuk memurnikan, menguatkan iman kalian, mengajarkan kalian untuk mempercayai Allah dengan cara baru. Suatu hari, kalian akan melihat ke belakang dan melihat bahwa hal-hal yang kalian pikir akan menghancurkan kalian justru membentuk kalian. Cobaan itu bukan jalan, memutar itu adalah jalannya. Penderitaan itu tidak sia. Sia itu adalah alat Allah untuk mempersiapkan kalian. Jangan membenci pemurnian. Jangan melawan proses itu. Jangan biarkan rasa sakit meyakinkan kalian bahwa kalian dilupakan. Fakta bahwa kalian sedang dimurnikan membuktikan bahwa kalian dipilih. Ada beban dalam membawa kehadiran Allah, sebuah tanggung jawab suci yang sedikit orang pahami.
Menjadi yang dipilih adalah menjadi yang dipisahkan, ditandai oleh sesuatu yang tak terlihat, namun sangat dirasakan. Kalian telah mengetahui beban ini, merasakan bahwa hidup kalian berbeda, bahwa sesuatu di dalam diri kalian tidak dapat dijelaskan oleh dunia alami. Ini bukan kesombongan atau keangkuhan, ini adalah pengetahuan yang tenang bahwa kalian diciptakan untuk sesuatu yang melampaui diri kalian sendiri. Bersama ini datang sebuah perjalanan tidak selalu mudah. Seringkali sepi, ketika Allah menempatkan kehadirannya pada sebuah kehidupan. Kehidupan itu tidak akan pernah biasa. Kalian telah masuk ke ruangan dan merasakan perubahan atmosfer. Orang-orang memandang kalian berbeda, merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka namai. Ada sesuatu tentang kalian yang tidak menyatu. Bahkan ketika kalian mencoba untuk tidak diperhatikan, kadang-kadang ini terasa seperti beban. Kalian telah bertanya-tanya mengapa kalian tidak cocok, mengapa apa yang memuaskan orang lain tidak memuaskan kalian. Kalian telah mencoba menjadi seperti orang lain, mengejar apa yang mereka kejar. Tetapi itu tidak pernah terasa benar, tidak pernah memenuhi kalian. Karena kalian tidak dipanggil untuk menjadi seperti orang lain, kalian dipanggil untuk membawa kehadirannya. Kehadiran Allah tidak boleh dianggap enteng. Itu bukan hiasan yang dikenakan untuk kenyamanan atau alat untuk keuntungan pribadi. Itu suci, kuat, dan mereka yang membawanya dipisahkan. Lihatlah kitab suci. Mereka yang ditandai oleh kehadiran Allah tidak pernah biasa. Musa dipimpin ke padang gurun, ke dalam kesendirian, ke dalam pertemuan dengan Allah yang mengubahnya selamanya. Elia menghadapi konflik, mukjizat, tetapi juga kesepian yang mendalam. Bahkan Yesus dipimpin ke padang gurun sebelum pelayanannya. Kehadiran Allah tidak mengarah pada kemudahan, itu mengarah pada tujuan. Kalian telah merasakan tarikan ini, ketegangan antara kehidupan di sekitar kalian dan kehidupan yang kalian tahu harus kalian jalani. Kalian telah mengalami momen-momen kelaparan yang dalam akan sesuatu yang lebih besar dari yang ditawarkan dunia. Merasakan beban kehadirannya. Ada saat-saat ketika kalian tidak bisa menjelaskan apa yang kalian rasakan, ketika kata-kata gagal menangkap kerinduan di dalam. Tetapi jauh di dalam hati, kalian tahu bahwa kalian dimaksudkan untuk lebih, untuk tujuan yang melampaui apa yang bisa dilihat mata kalian. Kehadirannya dalam hidup kalian bukanlah kebetulan, itu disengaja. Sebuah tanda bahwa kalian dipilih, tetapi bersama kehadiran datang tanggung jawab. Kalian tidak bisa membawa kehadiran Allah dan hidup seperti dunia. Kalian tidak bisa berjalan dalam kuasanya dan mengejar hal-hal yang tidak memiliki nilai kekal. Mereka yang membawa kehadirannya harus berjalan dalam kemurnian, penyerahan, ketaatan. Banyak yang tersandung di sini, menginginkan kehadiran tanpa pengorbanan, urapan tanpa pengudusan. Tetapi Allah tidak mempercayakan kuasanya kepada mereka yang menolak untuk dipisahkan. Kalian harus hidup berbeda, berpaling dari apa yang orang lain rangkul, berkata tidak. Ketika dunia berkata ya, jalan ini tidak mudah, kalian akan disalahpahami. Pilihan kalian akan dipertanyakan, bahkan oleh mereka yang terdekat dengan kalian yang tidak memahami api di dalam diri kalian. Tetapi jangan goyah, jangan biarkan pendapat orang lain mengguncang panggilan kalian. Kehadiran Allah lebih berharga daripada persetujuan manusia. Urapannya lebih berharga daripada kenyamanan. Tujuannya untuk hidup kalian lebih berharga daripada penyesuaian diri. Jika kalian tetap setia, jika kalian berjalan dalam ketaatan, kalian akan melihat kehadirannya terwujud dengan cara yang tidak pernah kalian bayangkan. Jangan menolak panggilan itu. Jangan lari dari beban kehadirannya. Rangkullah itu. Serahkan diri pada itu. Biarkan itu membentuk, memurnikan, mengubah kalian. Membawa kehadirannya adalah kehormatan terbesar, hak istimewa tertinggi. Jika kalian bersedia berjalan di dalamnya, membayar harganya, kalian akan melihat Dia bergerak dalam hidup kalian dengan cara yang melampaui pemahaman. Kalian tidak dipanggil untuk menjadi biasa, kalian dipanggil untuk membawa kehadirannya. Ada api di dalam orang-orang yang dipilih, sebuah gairah yang tidak bisa dipadamkan oleh cobaan apapun. Kalian telah merasakan api ini, gejolak yang dalam di roh kalian.
keyakinan yang tak terbantahkan bahwa kalian dimaksudkan untuk lebih. Kalian telah mencoba menekannya, mengabaikan panggilan itu, membungkam suara yang berbisik dalam keheningan, tetapi itu tidak pernah pergi. Seberapa keras pun kalian mencoba untuk menyatu, puas dengan yang biasa, api itu menolak untuk diabaikan. Ketika Allah meletakkan tangannya pada sebuah kehidupan itu tidak akan pernah sama. Api ini bukan sesuatu yang kalian ciptakan atau bisa kalian kendalikan. Itu adalah tanda panggilannya, bukti bahwa Dia telah memisahkan kalian. Itulah mengapa kalian tidak pernah menetap, mengapa apa yang memuaskan orang lain tidak memuaskan kalian. Kalian telah mencoba puas dengan tawaran dunia, tetapi kalian tahu ada sesuatu yang lebih besar. Kalian telah merasakan kerinduan yang gelisah, kesadaran bahwa roh kalian diciptakan untuk tujuan yang lebih tinggi. Kerinduan ini bukan kebetulan, itu adalah Allah yang menarik kalian lebih dekat, membangkitkan kalian untuk rencananya, mengingatkan kalian bahwa kalian dipilih. Tetapi bersama api datang pemurnian. Banyak yang berjuang di sini. Mundur, karena dipilih, berarti dimurnikan, dibentuk, dipersiapkan. Api pemurnian tidak nyaman itu membakar yang tidak perlu, memurnikan yang tidak murni, membentuk kalian menjadi bejana yang Allah inginkan. Proses itu menyakitkan, membutuhkan penyerahan, kepercayaan. Kalian akan merasa seperti kehilangan segalanya, seolah-olah apa yang kalian pegang tergelincir. Tetapi Allah tidak mengizinkan api untuk menghancurkan kalian. Dia mengizinkannya untuk mempersiapkan kalian. Lihatlah mereka yang mendahului kalian: Yusuf, Musa, Daud. Yesus tak satu pun yang dikecualikan dari api pemurnian. Api datang sebelum pemenuhan. Pemurnian sebelum panggilan itu sepenuhnya diungkapkan. Kalian akan melewati pemurnian ini, menghadapi momen keraguan, bertanya-tanya, apakah kalian mendengar Allah dengan benar? Merasa ingin menyerah, tetapi bertahanlah. Percayalah pada proses itu. Api itu bukan untuk menghancurkan kalian, itu untuk menguatkan kalian, untuk menghapus apa yang tidak bisa pergi ke dalam panggilan kalian. Api ini adalah alasan mengapa kalian menghadapi perlawanan. Muzim, kezepian, pintu-pintu yang tertutup, orang-orang yang pergi, bukan karena kalian dilupakan, itu karena Allah sedang mempersiapkan, memposisikan kalian. Meskipun kalian tidak melihatnya sekarang, suatu hari kalian akan mengerti bahwa setiap cobaan, setiap air mata, sedang membentuk kalian untuk apa yang akan datang. Jangan melawan api itu. Serahkan diri pada itu. Biarkan itu bekerja. Ketika selesai, kalian akan muncul lebih kuat. Siap. Ketika waktunya tiba, ketika Allah membuka pintu-pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun, kalian akan melangkah ke dalam panggilan kalian dengan keberanian, otoritas, dengan api yang tidak bisa dipadamkan oleh apapun, karena kalian dipilih, dipisahkan, dan apa yang Allah mulai di dalam diri kalian, Dia akan selesaikan. Ada beban dalam menjadi yang dipilih, sebuah tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan jalan yang mudah, ini adalah tugas ilahi yang membutuhkan iman yang tak tergoyahkan, penyerahan penuh. Kalian telah merasakan tarikan di roh kalian, kesadaran yang tak terbantahkan bahwa hidup kalian bukan milik kalian sendiri. Kalian telah merasakan bahwa Allah telah menandai kalian, menempatkan sesuatu di dalam diri kalian yang membedakan kalian. Ini bukan kesombongan atau ambisi. Ini adalah realitas dari menjadi yang dipanggil, dan bersamanya datang harga. Perjalanan kalian berbeda dari yang lain, di mana beberapa orang berjalan dengan lancar. Perjalanan kalian penuh dengan cobaan, tantangan yang tidak kalian harapkan, di mana orang lain maju tanpa perlawanan. Kalian telah menghadapi pertempuran yang menguji kekuatan, iman, identitas kalian. Ini bukan kebetulan, ini karena kalian dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Mereka yang dipisahkan menjalani persiapan yang tidak dimiliki orang lain. Allah tidak akan menempatkan kalian dalam tujuan tanpa membentuk kalian. Tidak akan melepaskan kalian ke dalam kepenuhan panggilan kalian sampai kalian siap. Jadi Dia mengizinkan musim-musim pencobaan, pemurnian,
Pematahan bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mempersiapkan. Kalian akan merasa terisolasi, bertanya-tanya mengapa orang-orang pergi, mengapa pintu-pintu tertutup, mengapa kalian merasa seperti orang asing bahkan di antara orang-orang yang kalian cintai. Tetapi ini bukan tanda-tanda ditinggalkan. Ini adalah tanda-tanda persiapan. Allah sedang melakukan sesuatu di dalam diri kalian yang membutuhkan pemisahan, menghapus gangguan, apapun yang akan menghalangi panggilan kalian, mengajarkan kalian untuk bergantung hanya padanya. Ketika kalian dipilih, kalian tidak bisa bergantung pada persetujuan manusia atau mencari validasi dunia. Tujuan kalian terikat pada suara Allah, dan Dia akan memastikan kalian mendengarnya dengan jelas. Kadang-kadang melalui musim-musim, ketika Dia adalah satu-satunya suara yang kalian miliki, banyak yang ingin digunakan oleh Allah, tetapi sedikit yang bertahan dalam persiapan. Ini tidak glamor, nyaman, atau mudah, tetapi ini perlu. Apa yang Allah panggil untuk kalian lakukan membutuhkan kekuatan yang tidak dibangun dalam kenyamanan, iman yang tidak ditempa dalam kemudahan, keintiman dengan Allah yang terbentuk di tempat-tempat sepi dan sunyi. Ketika yang kalian miliki hanyalah Dia, itulah tempat yang Dia inginkan untuk kalian, tempat di mana tidak ada yang lain yang memuaskan, di mana tidak ada hal duniawi yang menggantikan kehadirannya, di mana kalian tahu bahwa Dia saja adalah sumber kekuatan segalanya. Kalian akan ada saat-saat ketika kalian ingin menyerah, mempertanyakan, apakah kalian mendengar Allah? Ketika beban panggilan terasa terlalu berat, ketika kalian meragukan kemampuan kalian, tetapi jangan menyerah. Jangan biarkan musuh menipu kalian untuk berpikir bahwa kalian tidak cukup. Jika Allah memanggil kalian, Dia telah melengkapi kalian. Jika Dia memilih kalian, Dia telah menyiapkan segala yang kalian butuhkan. Lihatlah kembali ke hidup kalian. Lihat bagaimana Dia telah membentuk, mengarahkan langkah kalian. Bahkan ketika kalian tidak menyadarinya, rasa sakit, penantian, cobaan yang tampaknya tidak perlu semuanya adalah bagian dari rencana ilahinya. Dia telah mengajar, melatih, menguatkan kalian untuk apa yang Dia panggil untuk kalian lakukan. Ketika waktunya tiba, ketika Dia melepaskan kalian ke dalam kepenuhan tujuan kalian, kalian akan melihat bahwa setiap perjuangan itu sepadan. Allah tidak membuat kesalahan. Dia tidak memilih kalian secara kebetulan atau menempatkan panggilan ini pada hidup kalian tanpa alasan. Ada sesuatu di dalam diri kalian yang ingin Dia gunakan untuk kemuliaannya, kehidupan untuk disentuh, jiwa-jiwa untuk diselamatkan, orang-orang yang menunggu apa yang telah Dia tempatkan di dalam diri kalian. Kalian tidak boleh menyerah, mundur. Harga untuk menjadi yang dipilih itu besar, tetapi hadiahnya lebih besar. Pegang janjinya, tetaplah setia dalam proses itu. Tetapkan mata kalian padanya. Ketika saat itu tiba, ketika Dia membuka pintu-pintu yang tidak bisa ditutup oleh manusia, kalian akan melangkah ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Dan kalian akan tahu, tanpa ragu, bahwa kalian dipilih untuk masa seperti ini.